Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, tapi sepertinya nggak semua mengeluk salam. Loh, mengeluk salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam artinya wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat. Yang tidak menjawab salam kasihan deh. Beli daun salam di rumah Empo Barka. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Banyak duitnya, bisa berangkat ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bermalam di Muzdalifah. Pulang haji mudah-mudahan rezekinya terus bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur istri bisa nambah. Hah? Ibu-ibu manyun bapak-bapak. Iya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ganjil, suka yang ganjil-ganjil. Satu kali lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para ustadz, para hujat, bapak, para orang tua, sepuh dan pilih sepuh. Yang mohon maaf enggak saya sebutkan, walaupun tidak kami sebutkan tidak akan mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Yang kami hormati Duyufur Rahman, calon tamu Allah, Ibu Masyitah dan putrinya Ibu Urpiah. Yang kami hormati Bapak Haji Suparman LC, pimpinan KBIH At-Tamamiyah dari Cikarang Barat. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Desa Setia Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, adik kami Bapak Sarino dan Ibu Yubina Tahir. Yang kami hormati Bapak Haji Abdillah dan Ibu Ustazah Hajah Sabnan. Juga yang kami hormati Ibu Ustazah Hajah Mursida dan Bapak Haji Tian, Ustazah Jubaidah, Ibu Hajah Maria Ulfah dan suami Sayyidal Arifin, Ibu Ustazah Yudi Asmara SPDI beserta suami dan keluarga besar Haji Abdul Muttalib, serta ibu-ibu ustazah lainnya yang mohon maaf nggak disebutin semua, ini kebanyakan nih. Ibu-ibu semua jamaah yang mudah-mudahan
Pagi menjelang siang ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa berkat rahmat karunia serta izin Allah, hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka syukuran walimatul safar haji sehubungan dengan akan berangkatnya adik kami Ibu Masita dan Ibu Urpiah dalam rangka melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kita doakan bersama, mudah-mudahan keberangkatan beliau selalu mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan ke tempat tujuannya, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, baik rukunnya, wajibnya, sunnahnya, dan tidak hanya bisa pergi namun juga bisa kembali ke tanah air dengan menyandang predikat haji yang makbul dan mabrurah, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat diiringi salam yang sempurna senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan junjungan besar kita, pemimpin besar kita dunia dan akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majlis ini diakui sebagai umatnya dengan harapan semoga kita akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mau pendek atau mau panjang nih Bu nih? Mau pendek apa mau panjang? Ini waktunya baru jam 11 ya Bu. Orang itu kalau hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini luar biasa. Makhluk-makhluk Allah yang terbang di angkasa, makhluk-makhluk Allah yang melata di atas permukaan bumi, serta ikan-ikan yang ada di dasar laut, semuanya liyastaghfirullah lil alamin man fis sama wa man fil ard hatta hitani fil bahri, semuanya beristighfar memohonkan ampun kepada Allah untuk ibu-ibu yang tetap betah hadir sampai pembacaan doa nanti. Tapi kalau yang pulang saya nggak tahu dah. Mudah-mudahan betah ya Bu ya. Ketemu saya di sini jarang-jarang Bu. Masih kenal saya kan ya? Ingat saya kan ya? Saya ini kakaknya almarhum Haji Komarudin bin Haji Abdul Muttalib bin Said bin Haji Niran bin Haji Dibu. Saya mohon izin sama Ibu sebelum saya sampaikan ini jadi kata di sini ada nih. Ingat adik gitu. Baca doa Fatihah dulu ya Bu. Ya Allah. Subhanahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara tentang haji, ibadah haji itu adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa. Ibadah haji adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa. Yang pertama, ada ibadah yang titik beratnya kepada kekuatan badan, kekuatan fisik seperti apa? Puasa, pakai fisik, sholat, pakai gerakan fisik. Dan ada ibadah yang titik beratnya adalah hati, seperti apa? Zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Sambil hadir dalam pengajian, hati ibu berzikir ya. Ringan diucapkan tapi dia punya berat pahala seberat dunia dan isinya. Itu para wali, para alim ulama, para ustadz begitu pulang haji suka dikasih tasbih, suka dipakai enggak itu?
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Dalam hadis itu pahalanya seberat dunia dan isi. Dan ada ibadah yang titik beratnya adalah harta. Seperti apa? Zakat, infak, dan sedekah. Adapun haji, dia gabungan semua. Gabungan semuanya. Hati, niat, badan ngerjain, harta pun keluar. Kurang salah satunya, jelas ibadah ini tidak akan bisa terlaksana. Umpamanya hati kepengen banget pergi haji, badannya sehat-sehat, uang kagak punya, selamat ngelamun. Yang begitu kan paling kan berdoa, andai kata jikalau umpama misalnya. Tapi mudah-mudahan ibu semua insya Allah bisa berangkat haji. Kalau dengerin sampai akhir, nanti saya kasih trik-trik ibu punya nilai pahala haji walaupun ibu tidak kemana-mana. Mau? Mau banget. Tungguin. Kalau saya lupa bilangin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, kalau ibadah-ibadah yang lain, kalau sudah sampai waktunya, dia bisa dikerjakan di berbagai tempat. Umpamanya Johor, saya ada di sini di Kampung Teluk Garut, Desa Setia Jaya, Kecamatan Cabang Bumi, saya sholat Johor di sini. Asar, saya ada di Tambun, sholat asar di Tambun. Begitu maghrib, saya ada di Bogor, nggak cepet amat ya. Sholat maghrib di sana, dan seterusnya begitu. Artinya bisa dikerjakan di berbagai macam tempat. Zakat pun juga begitu, kalau sudah sampai waktunya dia bisa dikeluarkan di kantor bisa, di rumah bisa, dan di mana-mana tempat bisa. Ya Bu, kalau haji dia harus dikerjakan di tempat tertentu, waktunya tertentu juga, yaitulah Mekah Al-Mukarramah. Itulah keistimewaan dari ibadah haji. Kan belum pernah kita dengar ada orang berangkat haji ke Cengkareng, belum ada ya. Belum ada, atau ke Malaysia belum ada. Yang namanya haji ke Mekah Al-Mukarramah. Dengan demikian istimewanya ibadah haji ini, Allah Subhanahu wa taala mendorong melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan lain dari Allah kecuali surga. Mudah-mudahan Ibu Masitah dan putrinya Urpi-Urpiah hajinya makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini karena waktu juga, saya mengasih kesan dan pesan aja kepada anak kami Urpi-Urpiah, Ibu Masitah, adik kami, bahwa menurut informasi dari Ketua KBIH tadi, sahabat saya Bapak Haji Suparman LC, dia bilang dari rumah terus langsung ke Jati, Kertajati, dari sana langsung katanya ke Jeddah. Nah, ini pesan saya, dari rumah mau berangkat jangan lupa sholat sunat safar 2 rakaat, berangkat. Kalau ada yang ngajanin silakan, kalau ada yang lepas lagi silakan, tapi terserah, tergantung kebiasaan orang sini. Enggak juga nggak apa-apa baca doa, ya kan? Begitu sampai di Kertajati, naik pesawat. Udah pernah naik pesawat belum? Waduh, kemarin anak cucu saya naik pesawat pada bilang, Ki, kok begini Ki? Iya, kenapa? Itu awan Ki, iya enak banget. Alhamdulillah kemarin September saya bawa jamaah 48 orang, termasuk anak cucu berucu, berangkat umroh September kemarin. Jadi ibu-ibu dengerin sampai selesai, ada trik-triknya nanti, mudah-mudahan bisa dapat pahala umroh. Pahala loh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pesan saya yang pertama, ketika sampailah nanti di Jeddah, karena ini gelombang kedua, karena jamaah
jamaah haji ini di Indonesia ada dua gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang pertama jamaah haji yang diberangkatkan dari Indonesia ke Madinah dulu. Ngapain di Madinah? Di Madinah ziarah ke makam para paduka Rasulullah. Tidak ada kaitan dengan pelaksanaan haji. Dan di sana harus melakukan sholat arba'in, sholat 40 waktu. Karena dikasih waktu 8 hari, 8 kali 5, 40. Orang yang sholat itu bersama dengan imam Masjid Nabawi Madinah. Ketika dia takbir, kita ikut bisa sama. Walaupun sempat ziarah ke berbagai tempat, pas waktunya kembali lagi ke situ, maka dia akan dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari siksa, dan dibebaskan dari fitnah dunia. Laksanakan itu, jangan sampai ketinggalan. Nah, pesan saya ketika sampai di Jeddah nanti, karena ini langsung diberangkatkan ke Mekah, sampai di Jeddah nanti jangan lupa sholat sunat taubat. Di rumah juga boleh lakukan, di sana juga lakukan. Selesai sunat taubat, mohon kepada Allah, ya Allah, hambamu yang penuh noda dan dosa ini datang untuk memenuhi panggilanmu, ya Allah, melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, tunjuki kami jalanmu yang lurus, ya Allah. Kita minta ampun sejadi-jadinya, ya Allah. Kalau kau matikan kami di sini, kami pun mati. Tapi kalau kau ampuni, karena memang Engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Artinya apa kalau kita sudah minta taubat di situ, ya kan? Masuk ke Mekah nanti, bergabung dengan jutaan manusia, insya Allah mudah. Artinya apa? Dimudahkan oleh Allah. Nggak ada yang istilahnya katanya orang hitam, wow, ya begini begitu, nggak ada tuh. Mohon kepada Allah juga, ya Allah, satukan kami dengan mereka. Mereka dari berbagai macam penjuru dunia manapun datang ke sini semata-mata hanya mengharap ridho-Mu, ya Allah. Begitu juga kami, satukan kami dengan mereka. Enak tuh. Manusianya kan macam-macam. Ada di sana itu ada yang luar biasa, ada yang kepala kecil, badan besar, ada yang hitam banget, ya gigi doang merah, bener macam-macam. Makanya kita mencari satukan aja. Nah, setelah dari Jeddah, dari situ mulai niat. Kenapa? Umumnya bikin haji itu kan ada 3 cara. Haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Nah, kebanyakan Indonesia sudah didoktrin udah lah. Tamattu dulu supaya kerjaannya gampangan. Haji tamattu. Ada juga yang mengambil haji ifrad, ada yang qiran, terserah. Kalau pesen di haji ini tamattu. Artinya tamattu haji yang melakukan umroh terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Nah, selesai niat udah pakai ihram, sholat sunat ihram, lalu naik mobil. Ini niat juga ada rukunnya, rukun niat. Pertama niat labbaik Allahumma umratan. Terus baca talbiyah, selawat dan doa. Ada rukunnya niat, talbiyah, selawat, doa. Mari kita sama-sama coba ya Bu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan suara kita didengar oleh malaikat sehingga ibu entah kapan bisa melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Amin. Itu rukunnya begitu, niat, talbiyah, selawat dan doa sepanjang perjalanan menuju Mekah. Tapi ingat, kalau sudah pakai ihram, la rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj atau bil umrah. Karena umrah dulu itu udah pakai ihram. Kalau udah pakai ihram nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh ngomong semaunya gue, apalagi suka ngatain orang atau lain-lain yang sifatnya melakukan perbuatan keji. Ya Bu, jangankan lagi bikin pakai ihram, kita lagi puasa aja nggak boleh ngomongin orang, betul nggak? Kalau ada orang puasa ngomongin orang, kira-kira puasanya sah apa kagak? Yang bener, puasanya sah apa kagak? Puasanya sah. Yang batal pahalanya kan sayang. Sudah menahan lapar dan dahaga mulai dari waktu imsak sampai waktu maghrib. Lapar, haus dia tahan, apalagi di tengah-tengah panas terik matahari yang luar biasa, dia tahan. Begitu maghrib tiba, ada kolak hantam, kolak enggak, ada es hujan hantam semua, tapi pahalanya nol besar. Ada orang yang begitu banyak. Buktinya Rasulullah pernah bersabda, kamin shaimin laisa lahu min siyabihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ya Bu, puasa begitu, apalagi kita sudah pakai ihram. Jaga lidah kita ini ya Bi, jaga lidah kita Bi, hati-hati. Lidah itu kecil bentuknya tapi besar sekali bahayanya. Luka kena pisau 2-3 hari sembuh, tapi luka kena lidah seumur hidup kita bakalan ingat. Nih dia nih orangnya nih, ada pendek-pendek dikit kalau ngomong. Ada orang sini yang suka begitu. Yang mana orangnya? Ya kan? Lidah itu kata penyair lagu Bang Haji Roma Irama dalam sonetanya. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan perselisihan. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Di sini nggak ada yang gitu ya? Jangan. Nggak beda? Oh nggak beda. Jaga kopas. Ya Bu, jangan usil Ustadz katanya ceramah nyanyi. Ustadz modern begini, bisa nyanyi, emang artis doang ya? Ustadz, iya. Orang Bu saya kasih tahu kalau senang nyanyi itu Bu ya, seperti Bang Haji Roma Irama, Haji Muksin Alatas Hadar Alwi termasuk saya, itu hidupnya di alam dunia tidak akan pernah susah kalau kaya. Lah kalau kaya, kalau miskin lekau gelap. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir, yang bertahan hadir sampai selesai nanti, mudah-mudahan jadi orang kaya. Amin. Kaya itu di sini. Laisal ghina an kasratil mal, walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya bukan tetap banyaknya harta yang dia miliki,
Bukan tingginya jabatan yang dia sandang, tapi karena ketenangan jiwanya. Ala inna bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan jiwa tenang hati, tenang hidup enak. Cok gali, cok galaga, cok. Terus nih. Nah, ketika sampailah di Mekah, sampai di Mekah, taruh barang-barang kita, koper di hotel. Selesai itu ketika ketua rombongan, kan ada ketua rombongan, ada ketua regu. Kalau ketua regu paling 11 orang, ketua rombongan bawa jamaah 50 orang. Dari beberapa regu digabung jadi ketua rombongan. Dulu saya kebagian itu, lumayan, ada ininya juga. Ada dapat real juga. Nah, singkat cerita ketika sampailah nanti di Mekah, pakai ihram tapi masih terjaga, hati-hati. Pakai ihram jangan lepas dan macam-macam. Masuk ke Masjidil Haram. Masuk ke dalam masjid, baca doa. Apa doanya, Bu? Apa enggak? Ibu-ibu kan suruh taklim hadir di masjid, baca doa masuk masjid. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allahumma tahli abwaba rahmatik. Baru masuk. Ya Bu. Nah, ketika memandang Ka'bah juga sudah masuk menghormat masjid. Ada doanya di manasik. Sempat juga sholat tahiyatul masjid yang dapat pahala lagi. Selesai itu tawaf. Kalau kata pimpinan, ayo kalau sudah siap tawaf. 7 putaran. Selesai tawaf, disunahkan minum. Belum sholat sunat tawaf di makom Ibrahim. Makom bukan makam. Ya, kalau makom tempat bekas tapak kaki Nabi Allah Ibrahim dulu dalam sejarahnya ketika membangun Ka'bah. Tapi kalau makam, kuburan. Jangan salah nyebut, makom sama makam beda. Selesai 7 putaran, singkat cerita, saya ingat ulti bacaannya dari tawaf pertama, ya kan? Karena bacaannya banyak banget, betul nggak? Saya sendiri kadang-kadang ada yang hafal setengah-setengah. Ya, nah selesai tawaf, sholat sunat tawaf di makom Ibrahim. Manasik kemarin kan begitu. Ketika sholat sunat tawaf di makom Ibrahim, kemudian sholat sunat mutlak di Hijr Ismail. Sholat sunat mutlak artinya sholat sunat yang tidak ada kaitan dengan sholat lain. Boleh kapan saja dilakukan ketika sempat ada di situ. Sholat sunat di Hijr Ismail, batu Ismail dulu ketika membantu bapaknya Ibrahim bangun Ka'bah. Selesai itu baru minum air zam-zam. Itu urutannya tuh. Minum air zam-zam, baca doa. Ya Bu, minum air zam-zam, baca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru minum. Itu obat dari segala macam penyakit. Minum air zam-zam. Bu, nah saya kasih ilmu itu di sini kalau minum air baca doa enggak? Bapak di sini kalau minum kopi, minum air baca doa enggak? Baca Pak, saya kasih tahu. Ya, air yang kita mau minum dibacakan doa, insya Allah air itu bisa menjadi obat. Bagaimana caranya? Nih bapak nih, Pak, ingat Pak, kalau suka main ke rumah-rumah janda hati-hati. Dikasih kopi, padahal kopinya udah ada mantranya. Umpama, ini mau umpama. Baca, pelan-pelan cuman bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kalau air itu atau kopi itu ada mantranya, dia akan pecah sebelum sampai ke mulut kita. Tapi kalau tidak ada mantranya atau mantranya masih kalah dengan doa-doa kita, maka dia tidak akan
tidak akan pecah, tapi dia berlebur menjadi obat. Itu keunggulan baca doa. Ya Bu ya, Islam mah komplit banget pakai baca doa. Ya kan? Nah karena kita mau makan baca doa, mau minum juga harus baca doa. Mau makan baca doa, mau minum baca doa. Masuk rumah baca doa. Masuk kamar mandi baca doa. Keluar kamar mandi baca doa. Bikin anak, apa doanya? Ini jangan losnong baik. Ya, kenapa? Kalau tidak baca doa, itu setan dia akan ikut nimbrung di situ. Makanya nggak pernah puas laki-laki itu. Ibu-ibu juga sama. Nggak pernah puas. Baca doa, singkirkan mereka itu dia. Doanya kan apa ya Bu ya? Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqtana. Kok Pak Ustadz apal banget? Al-Ahlak. Baca doa. Ibu yang dirahmati Allah, kemudian selesai minum air Zam-Zam, dia sa'i antara bukit Sofa dan Marwah. Disunahkan ada bekas bukitnya ditinggalin di sana. Dari Sofa, Marwah, Marwah, Sofa. Sofa, Marwah satu balik, Marwah, Sofa dua balik, dan seterusnya sampai 7 balikan. Kemudian selesai 7, baru tahalul. Tahalul ngapain sih? Gunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Maka selesailah umroh wajibnya tadi. Umrohnya selesai. Karena orang baru pertama itu wajib, yang pernah datang ke Mekah, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian tinggal menunggu nanti tanggal 8 Zulhijjah yang akan diberangkatkan ke Padang Arafah untuk wukuf. Wukuf itu adalah berdiam diri, wukuf di Padang Arafah. Ibu-ibu tadi saya dengar ada cangiannya itu. Dari Padang Arafah lalu ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 zumrah, tawaf rukun haji sempurna langsung dah. Terus mabrurah, ya kan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya nanti pada tanggal 8-9 diberangkatkan ke Arafah. Tanggal 9 waktunya wukuf di Padang Arafah. Orang yang sakit yang lagi tengap-tengapan kayak harus dibawa ke sana karena harus wukuf. Karena wukuf adalah kurs, apa namanya, rukun yang harus dikerjakan. Man ja'a lailata jam'in qabla tulil fajri faqad adrakal hajjah. Siapa orang yang datang kepada Arafah sebelum waktu menjelang subuh itu, dia maka mendapat pahala haji. Wukuf di Padang Arafah. Itu makanya beda orang yang sudah berhaji dengan orang umroh, beda. Ini kadang-kadang umroh berkali-kali disebut haji, ya. Yang disebut haji orang yang sudah wukuf di Padang Arafah. Biar lu umroh berbulak-balik ya, belum pantas disebut haji, karena umroh mah tidak ada wukuf di Padang Arafah. Ya, jangan sampai kayak aki-aki orang di sana lagi loh. Di Kebaleng dulu saya mungkin di situ tahun berapa ya? 75 di Jumalang. Saya pernah sekolah di Jumalang Kedrahani. Begitu bawa beras dari cabang Bungin dipanggul 15 liter sampai Kebaleng, mau nyebrang di Kebaleng eretan warung Ayu. Orang mau diseberangin sama aki-aki, ya kan? Penumpang udah banyak nih, nggak mau diseberangin. Kemudian kunci hajinya ditaruh di tongkat sama dia. Begitu disebut, Kong Haji, nyebrang, bang, gemet, ya ampun. Ya kan? Kita jangan terfokus dengan haji. Di negara-negara lain tidak ada orang yang bolak-balik ke Mekah disebut Pak Haji, hanya di Indonesia saja. Indonesia ini warisan dari Belanda.
Orang pulang haji negara mana nggak ada sebut Pak Haji di sini. Nggak disebut haji nggak marah. Ada yang teriak haji haji. Nggak disebut protes. Bagus. Betul nggak? Ini kita harus tahu, Bu. Haji peninggalan Belanda ditandain orang yang pada pergi ke Mekah. Pulang ditandain. Khawatir orang-orang begitu kalau mengadakan pemberontakan revolusi pada saat itu gampang nangkepnya begitu. Begitu pulang haji orang sekarang panggil Pak. Memang benar sih rukun selesai melaksanakan rukun Islam puncaknya adalah haji, itu pun jika mampu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di Mekah itu Masya Allah tempat ziarah banyak. Nanti ziarah kalau sempat ke Jabal Nur. Jabal Nur tempat Nabi pertama menerima wahyu. Namanya ada Gua Hiro. Tapi jangan salah, di bawahnya sekarang sudah ada gedung bioskop miniatur. Jadi kita bisa lihat di atasnya nggak ada apa, ada di situ. Bayar 15 real. Kemarin kita pada ke situ tuh. Sekarang udah ada, teknologi udah canggih sekarang. Ada Bu Haji sekarang. Iya, jadi kita nggak perlu naik. Cukup nonton di situ aja, bayar 15 real. Kelihatan kerangka di situ, diceritakan lagi. Pertama Nabi menerima wahyu, bla 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 dan seterusnya. Kemudian ziarah lagi kemana? Banyak. Gua Sur, tempat Nabi ngumpat, yang hijrah ke Madinah, ngumpatnya di situ Gua Sur namanya. Ceritanya panjang. Kalau saya ceritakan makan waktu yang panjang, judulnya sampai ke Madinah. Dan di Madinah juga tempat ziarah banyak itu. Ya, yang terpenting adalah nanti di Madinah itu ada sebuah taman surga. Namanya apa Ibu? Raudhah. Yang siapa orang yang masuk surga minta ampun kepada Allah diijabah oleh Allah. Ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara kamarku dan mimbarku sekarang makam Rasul, dan mimbar itu mimbar Utsmani namanya yang dipakai khutbah Jumat kalau hari Jumat di Masjid Nabawi Madinah. Nah di situ tempat kita berdoa. Udah jangan sebut satu-satu kelamaan, keburu kedorong orang berdek. Langsung aja ya Allah, ya Rasulullah, salam. Orang-orang yang pernah hadir dalam mendoakan saya dalam acara Walimatus Safar haji di rumah saya, berikan kesempatan mereka ya Allah. Berikan kesempatan nikah ya Rasulullah, salam. Mudah-mudahan dia juga bisa nyampe ke sini seperti apa yang saya laksanakan hari ini. Dan juga jangan lupa salam haji. Jangan lupa salam kami, sampaikanlah kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah memberkahi, kita bisa menyusul nanti. Sholatullah ala yasin habibillah. Di sana juga ada lagi tempat ziarah. Bu, ini ambil ilmunya nih. Saya tempo hari teriak-teriak sama jamaah, kita ngumpul di sini, kita ziarah. Ini mas di sana di samping Masjid Nabawi sekarang udah nyatu, dulu mah enggak. September kemarin saya ke sana udah nyatu, artinya masuk pelataran Masjid Nabawi Madinah. Ada Masjid Gomamah, ada Masjid Abu Bakar, Umar, ada masjid lagi Bilal bin Rabah di sana dekat mas penjualan apa itu korma, Bilal bin Rabah. Bu, nah itu Bilal bin Rabah ibu kenal, orang Afrika, budak hitam, orang hitam orang Afrika itu.
Satu ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, tahukah kamu bahwa di surga sudah ada terompahnya Bilal bin Rabah?" Dikasih tahu, Nabi ngomong, Bilalnya masih hidup, Bilal bin Rabahnya masih hidup, tapi terompahnya udah ada di surga terdengar. Akhirnya selesai dikasih tahu sama malaikat, Nabi panggillah Bilal bin Rabah. Bilal, ke dia. Laki-laki ini bahasa Sunda ya. Kemari, Bilal kemari. Ada apa ya Rasul? Aku dengar terompahmu sudah sampai ke surga. Aku dikasih tahu oleh malaikat Jibril, apa sebenarnya amal ibadahmu yang kamu bisa lakukan? Bilang sampai terompahmu sudah sampai di surga sementara kau masih hidup. Apa kata Bilal? Ya Rasul, biasa-biasa aja seperti kebanyakan orang. Bilal yang benar, Bilal pasti ada yang lain nih, ada yang lebih nih. Didesak terus, akhirnya Bilal bin Rabah ngomong, "Ya Rasul, kebiasaan saya selesai wudhu, saya sholat sunat wudhu sebelum sholat sunat yang lain." Ini ibu-ibu biasakan dulu, ya kan? Biasakan, insya Allah. Siapa tahu nanti kita seperti Bilal bin Rabah masuk surga. Amin ya robbal alamin. Itu kelebihan Bilal bin Rabah. Orangnya masih hidup, ya kan, terompahnya sudah terdengar di surga. Ibu biasa nggak habis ambil wudhu langsung sunat wudhu? Belum ya? Sekarang amalin, ya Bu, sebelum sholat sunat yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat pesan saya tadi, ibu jangan khawatir, jangan jangan kecil hati. Kalau Allah berikan kesempatan kita untuk umrah, untuk haji, itu memang Allah berkehendak. Tapi ibu sebenarnya di rumah bisa dapat pahala haji dan pahala umrah kalau mau. Mau tahu? Apa udah tahu? Udah tahu banget kali? Pengen tahu banget. Bu, perhatikan, pasang kuping terang-terang. Satu ketika Rasul ngomong sama istrinya Siti Aisyah. Siti Aisyah kenalkan ya? Aisyah itu anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, istri Rasulullah yang gadis, yang perawan. Dia tuh Siti Aisyah. Ya Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau menghatamkan Al-Quran. Ya Aisyah, jangan kau tidur sebelum para nabi semuanya memberikan syafaat kepadamu. Ya Aisyah, jangan kau tidur sebelum orang-orang mukmin seiman dan keyakinan memaafkan kesalahanmu. Ya Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Aisyah heran, ya Rasul, bagaimana mungkin mau tidur bisa mendapatkan itu semua? Rasulullah bersabda, bacalah 3 kali surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tahu? Ya, 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Kemudian baca salawat kepada Nabi 3 kali, niscaya para nabi semuanya memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Ini mau tidur loh, ya kan? Kemudian apa aja lagi? Istighfar 3 kali, niscaya orang-orang muslim yang mengaku beriman kepada Allah memaafkan kesalahan kita. Dan yang keempat, bacalah, ayo, ada yang ingat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu mendapat pahala haji dan umrah. Makanya intinya haji di situ sebenarnya. Coba baca manasik talbiyah semua. Intinya itu haji di situ. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, buat bapak-bapak nih, Pak, bapak-bapak, jangan pulang dulu dari masjid selesai sholat subuh, apalagi ada 2 rakaat sholat sunat fajar atau sholat sunat qobliyah subuh yang pahalanya seberat dunia dan isinya. Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jangan pulang dulu, buru-buru. Ngapain pulang ke rumah?
lain udah aki-aki ya. Kayak saya udah aki-aki. Udah aki belum nih ya? Lah, cucu saya 17. Cucu 17. Bini awal. Cucu 17 cucu. Makanya cucu manggil aki lah. Aki semua udah aki kita berarti. Ya Pak. Nah, kemudian selesai sholat subuh berjamaah, Bapak sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Dan antara sholat qobliyah subuh selesai menunggu qomah, ada bacaan yang ditunggu oleh Allah. Dari arsy-Nya sedang ditunggu. Baca apa? Sayyidul istighfar. Terus baca lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketiga la haula wala quwata. Ulang-ulang terus tuh sebelum qomat. Selesai qomat berarti kita salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah subuh disaksikan oleh para malaikat. Selesai salat subuh jangan pulang buru-buru. Bapak baca Quran atau berzikir sampai kapan? Sampai waktu Isra. Suruh ya itu Bapak kalau lakukan itu dapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Mana hadisnya? Man sholal ghadata fi jamaah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk berzikir atau dia baca Quran, hatta tatlu as-samsul, sampai matahari terbit, waktu isya maksudnya. Ada jam dindingnya, ada nggak yang bunyi begitu di sini? Bunyi tuh. Coba beli yang mahalan tuh. Pengurus Masjid Jami Al-Qasimiyah, dia ada tanda nanti di situ. Sholat isya 2 rakaat karena tahajjud wa umratin, maka dia dapat pahala haji dan umrah. Kemudian Rasulullah bersabda, tamatin, sempurna, Masya Allah. Manfaatkan kesempatan seperti itu. Mau pulang buru-buru, mau ngapain Pak Haji Sudi ya? Iya, mau ngapain? Manfaatkan itu. Sama dalam hadis dinyatakan bahwa sholat duha di awal waktu pahalanya seperti haji dan umrah. Banyak kalau kita hadisnya kepanjangan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nampaknya ibu-ibu sudah mulai gelisah. Udah jam 12 kurang 20 menit, dikit lagi masuk waktu johor. Kita berdoa aja ya. Langsung doanya tuh. Kita berdoa aja, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di lain kesempatan bisa berangkat haji, berangkat umrah, bisa ziarah ke makam para paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liridoi ta'ala wa ila hadrati Rasul wal qabul min kulli syai'in tawassul wa surur wa hablana min kulli su'ulin wa mas'ul, wa khusus Ibu Masita dan Urfi Urfiah min kulli hajjin maqbul mabrur lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim adada ramlirat salatan tarzukuna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ila baitil atiq li ziyaratika bi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin Siddiq. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram wa ziyaratika bi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yasir lana ya Allah ziyarata haramika min qablu an tumidana
Allahumma yassir lana ya Allah ziyarata haramika min qablu an tumidana. Allahumma yassir lana ya Allah ziyarata haramika min qablu an tumidana. Allahumma balighna ziyarata wa Makkatal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah wa ziyarati qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Hujan rintik di tengah sawah, pohon katuk daunnya runtuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.